Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi perkuliahan pada hari ini, mata kuliah pemrograman linier. Untuk minggu ini kita akan membahas tentang penyelesaian persoalan pemrograman linier dengan metode grafik. Ya. Oke, metode grafik merupakan salah satu metode yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan persoalan di dalam pemrograman linier. Nah, mungkin kalian sudah familiar sekali dengan metode grafik ini karena kalian sudah, saya anggap semuanya udah pernah belajar ya tentang metode grafik ini di bangku sekolah menengah. Nah, apa saja karakter dari metode grafik ini? Nah, umumnya metode grafik ini digunakan di dalam penyelesaian pemrograman linier yang melibatkan dua variabel. Nah, boleh nggak untuk yang lebih dari dua, misalkan 3 variabel gitu? Boleh aja, tapi nanti kalau di dua variabel itu kan karena di bidang kartesius, metode grafik nanti kita gambarkan di dalam bidang kartesius itu kan biasanya sumbunya sumbu X sama sumbu Y saja kan ya, dua dimensi gitu ya. Nah, kalau tiga variabel gimana? Tiga variabel ya bisa aja sih. Jadi nanti tiga dimensi, sumbu X, Y, sama sumbu Z. Memang lebih rumit tentu. Nah, kemudian solusi karakteristik lainnya yaitu solusi untuk masalah di dalam pemrograman linier ini dengan metode grafik lalu terletak di kuadran pertama. Kuadran pertama. Kenapa selalu di kuadran pertama? Ya, karena biasanya kan persoalannya tentang berapa banyak produksi barang gitu kan, jumlah barang, gitu. Nah, jumlah produk gitu. Nah, itu biasanya eh, batasan variabelnya itu kan selalu lebih dari sama dengan nol gitu ya. Jadi selalu non negatif. Makanya selalu ada di kuadran pertama solusinya. Metode ini menjadi dasar untuk memahami metode lain. Jadi metode ini apa namanya cukup sederhana gitu ya. Jadi kita bisa memahami untuk metode yang lainnya. Jadi kita belajar juga metode-metode yang lainnya. Oke, teorinya kayaknya nggak ada di metode grafik. Dalam pertemuan perkuliahan kita yang pertama sudah dibahas tentang pendahuluan itu kan cara menyelesaikan sistem persamaan linier, pertidaksamaan linier, terus mencari daerah himpunan penyelesaian gitu kan sudah ya. Jadi kita langsung aja ke pembahasan soal atau ke contoh soal. Contoh soal yang pertama ini sebenarnya soalnya udah kita pakai kemarin di pertemuan sebelumnya ketika kita membahas formulasi model matematik di dalam pemrograman linier. Jadi sebenarnya kita udah jawab nih ya, cuman kemarin baru sampai ke modelnya saja. Nah, hari ini kita bahas tentang penyelesaiannya menggunakan metode grafik. Nah, jadi soalnya sama, kemarin kita udah bahas, pertanyaannya sekarang tentukan banyaknya setelan jas dan rok yang dapat dibuat penjahit agar mendapatkan keuntungan maksimum. Jadi ini adalah soalnya maksimasi. Kita buat lagi aja ya, apa namanya tuh, modelnya. Modelnya ingat yang pertama, di dalam pembuatan atau formulasi model, kita harus punya yang namanya variabel keputusan. Ada berapa variabel keputusan di sini? Ada dua. Kemarin kita pakai X1 dan X2. Sekarang saya mau pakai X dan Y aja. Biar lebih gampang nanti pas gambarinnya ya. X itu kita apa namanya buat sebagai setelan. Yes, dan Y itu setelan rok. Ya. Oke, ingat yang kemarin. Yang kedua, apalagi ada fungsi tujuan. Tujuannya itu apa? Fungsi tujuan karena kita mau memaksimumkan keuntungan, jadi keuntungannya berapa? Saya mau pakai 120X tambah 75Y, tapi nanti dalam ribu aja biar lebih mudah. Kemudian ada fungsi pembatas. Itu ya, fungsi pembatas atau kendala. Fungsi kendalanya apa saja? Ada kain wol dan kain sutra. Nah, untuk satu style jas itu untuk kain wolnya dulu ya. Jas itu 3 meter dan rok itu berapa roknya? 2 meter. Ketersediaannya berarti lebih kecil sama dengan 60. Untuk kain sutra yang setelan jas itu 1 meter. Di sini 1
ya. Ditambah untuk yang rok itu ada 2 meter ya kain sutranya yang rok. Nah, ini ketersediaan bahannya 40. Terus ada apa lagi? Batasan variabelnya ya. Batasan variabelnya itu X dan Y lebih besar sama dengan 0. Oke, sekarang kita coba selesaikan persoalan tersebut dengan metode grafik. Yang kita gambar grafiknya itu apa saja sih? Ya, yang kita gambar ke dalam grafik biasanya fungsi kendalanya, pembatasnya tadi. Fungsi kendalanya apa saja tadi? 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 60, x tambah 2y kurang dari sama dengan 4. Oke, nah kita ubah dulu dua buah ketidaksamaan tersebut menjadi bentuk persamaan ya, karena kita mau gambar ke dalam grafik. Jadi 3x tambah 2y sama dengan 60 dan x tambah y sama dengan 4. Nah, gimana cara menggambarkan persamaan garis ini? Masih ingat kan ya? Jadi ini persamaan garis yang pertama, ini persamaan garis yang kedua. Ini dari bentuk pertidaksamaan fungsi kendala yang pertama, yang kedua. Oke, kita gambarkan dulu yang pertama. Itu 3x tambah 2y sama dengan, 60 nih ya, 60. Nah, titik potongnya ya, titik potong dengan x sama dengan 0, atau sumbu y-nya 3 kali 0 tambah 2y sama dengan 60. Di 2y sama dengan 3, berarti y sama dengan 30. Berarti titik potongnya 0,30. Dan kalau y-nya sama dengan 0, jadi 3x tambah 2 kali 0 sama dengan 60. 3x sama dengan 60, 20. Berarti titik potongnya berapa? 20,6. Oke. Nah, kemudian yang kedua, tes aja sih. Bentar. Oke. Nah, yang kedua, atau gambarin dulu atau oke. Boleh digambarin dulu ya. Gambar dulu grafiknya. Anggap lurus. Ini X, ini Y. Nah, jadi titik potongnya untuk garis yang pertama 0,30, anggap 30. Terus 20,0, 20, garisnya. Anggap aja lurus. Ya. Oh, enggak seperti itu. Nah, saya hapus dulu ya. Oke. Susah banget gambarnya. Ya, gitulah. Pokoknya kira-kira gitu. 30 berarti sini ya. Oke. Ini 30 ya. Nah, ini garis yang pertama. Kemudian kita buat lagi garis yang kedua. Garis yang kedua itu apa tadi? X tambah 2Y sama dengan 40. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 20. 0,20. Dan kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya sama dengan 40. Berarti 40,6. Garis yang kedua 0,20. Anggaplah di sini. Kayaknya nggak lupa. 20 apa 0,20 ya. 0,20 jauh banget. Di sini 40,0. Ya, anggap lagi tuh. Ya, ini garis yang kedua. Nah, sekarang perhatikan bentuk tadi itu kan 3x tambah 2y kurang dari dengan 60. Nah, kan garisnya yang ini. Kalau 3x tambah 2y kurang dari 60 kan garisnya yang ini kan.
yang pertama ini. Kalau lebih kurang dari, berarti daerahnya yang mana? Ingat kita cari titik ujinya itu pakai aja titik 00. Kalau 0, 3 kali 0 tambah 2 kali 0, 0 kan? 0 pasti begitu sama dengan 60. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya adalah, saya mau pakai warna lain bisa nggak ya? Pakai warna kuning. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya adalah yang di bawah garis. Ush. Garis sebelah kiri ya. Nah, terus kalau yang kedua kan X tambah 2Y kurang dari sama dengan 40. Gitu ya. Berarti kita pakai titik ujinya 00 lagi. 2 kali 0, 0. 0, 0 kan pasti kurang dari 40. Berarti sama aja ya. Garisnya adalah di bawah. Daerah himpunannya adalah di bawah garis. Warna. Nah, gitu kan. Dan garis kedua. Garis kedua ya. Ya. Oke, kurang besar kayaknya ya. Panjang. Oke. Nah, ya. Nah, udah. Itu adalah daerah penyelesaiannya. Kemudian kita lihat lagi tadi. Nah, ada batasannya. X-Y-nya harus yang positif. Ingat tadi adanya di kodan pertama. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya yang mana? Secara keseluruhan. Secara keseluruhan, himpunan penyelesaiannya adalah, saya kasih warna apa ya? Blue. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah yang membangun ini nih, yang dibatasi oleh garis-garis yang berwarna biru ini. Tuh. Oke, ini ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah garis. Nah, terus untuk mencari solusi yang optimal, bagaimana caranya? Dengan metode grafik. Untuk mencari solusi yang optimal di dalam metode grafik ini, nah, kita cek titik pojoknya. Titik pojoknya. Oke. Ya. Pojoknya yang mana aja? Nah, misalkan saya kasih ini titik A, titik B, titik C, dan titik D. Oke. Titik A udah tahu ya, titik A koordinatnya 00, titik B itu 20,0. Nah, kalau titik C ini berapa nih? Titik D udah ya, 0,20. Nah, tinggal yang titik C. Bagaimana mencari koordinat titik C? Ya, titik C ini kan titik potong antara garis pertama dan garis kedua. Udah tinggal kita pakai cara apa kemarin? Mencari titik potong. Boleh pakai eliminasi, boleh pakai substitusi penggabungannya. X tambah 2Y sama dengan 60. Kemudian X tambah 2Y sama dengan 40. Pakai eliminasi aja ya. 2X sama 20 berarti X sama dengan 10. Kalau X-nya 10 berarti Y-nya berapa? Y-nya itu sama dengan 30, Y-nya 15. Berarti titik C adalah koordinatnya 10,5. Nah, jadi udah dapat titik C-nya. Kita cari, kan kita punya fungsi tujuan. Fungsi tujuan kita adalah memaksimumkan Z-nya ini kan. Z-nya apa tadi? 120X tambah 75Y. Nah, kita tinggal substitusi tiap titik pojoknya. Fungsi tujuan ya. Jadi tadi titik pojoknya ada titik A. Titik A-nya itu berapa tadi? 0,0. Berarti di titik A itu X-nya 0, Y-nya 0. Ya tentu saja dia kalau nggak memproduksi barang, dia nggak akan dapat keuntungan gitu ya. Yang B 20,0. Berarti Z-nya berapa? 20 kali 20 tambah 75 kali 0. Berarti berapa? 204. Sorry.
2400. Di titik C 10,15. Oke, berarti Z sama dengan 120 kali 10 tambah 75 kali 15. 1200 tambah 75 kali 15 berapa? 25, 35, 37, 57, 12, 11, 25 ya. Ini berapa tuh? 2, 3, 25. Dan titik D, satu lagi titik D. Titik D itu 0,20. Berarti Z-nya berapa? 120 kali 0 tambah 75 kali 20. 150. Nah, jadi yang optimumnya di mana nih? Yang optimumnya berarti di titik B ya? Benar nggak? 2400, 1100. Benar ya? Di titik B ya? Ya, ini sama ini enggak ya? Besaran ini ya? Jadi solusi solusi optimumnya yaitu atau maksimumnya itu maksimum keuntungan diperoleh ketika dia memproduksi justru si barang apa itu tadi X itu apa? Jas aja ya. Jas sebanyak 20 sel. Sedangkan tidak perlu lagi memproduksi si apa? Roknya lagi gitu ya. Jadi solusi maksimum keuntungan itu kalau dia memproduksi jas sebanyak 20 sel. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ini soalnya masih sama seperti minggu lalu tentang perusahaan makanan ternak jenis A dan B. Minggu lalu sudah kita bahas sampai ke formulasi modelnya. Sekarang kita lanjut ke penyelesaiannya. Pertanyaannya itu tentukan banyaknya jenis makanan A dan B yang harus diproduksi perusahaan makanan ternak tersebut agar biayanya minimum gitu ya. Jadi ini adalah model minimasi. Nah, kemarin kita sudah bahas sampai ke modelnya. Kita kita tulis lagi untuk formulasi modelnya. Jadi yang pertama harus kita tentukan yang namanya variabel keputusannya. Variabel keputusannya ada berapa? Ada 2 ya. Ada makanan jenis A dan makanan jenis B. Kemarin saya pakai X1 dan X2. Sekarang saya mau pakai X dan Y aja. A, yang B. Yang Y-nya adalah makanan jenis B. Oke, yang kedua apa? Fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya itu apa? Meminimumkan biaya ya. Berarti Z sama dengan biayanya berapa untuk yang A? 100 dalam ribu rupiah ya. X tambah 12. 100 sama 80. 100 sama 80. Ya, tentu saja ini dalam ribu rupiah. Nah, yang ketiga apa? Fungsi kendala. Apa saja fungsi kendalanya? Kendala. Fungsi kendalanya apa saja? Vitamin ya, vitamin dan protein. Jenis A vitaminnya berapa? 2X tambah makanan jenis B vitaminnya 1 ya, berarti Y. Nah, minimumnya berapa? Minimumnya vitamin itu 8, berarti minimum berarti lebih besar sama dengan gitu ya, 8. Kalau protein 3X, yang B-nya berapa? Yang A-nya itu 2, yang B-nya itu 3 ya protein ya. Yang A-nya itu 2, yang A-nya itu 2, yang B-nya itu 3. Yang A-nya itu 2, yang B-nya itu 3. Minimum kebutuhannya ada berapa? 12. Nah, terus variabel pembatasnya dan Y-nya lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Oke.
Nah, yang kita gambar pertama tuh apa dulu? Yang kita gambar tentu saja fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya ada dua. Yang pertama, 2x tambah y lebih besar sama dengan 8, dan 2x tambah 3y lebih besar sama dengan 12. Ini kita rubah dulu ke dalam persamaan. 2x tambah y sama dengan 8, kemudian 2x tambah 3y sama dengan 12. Nah, gimana cara gambarnya? Cara gambarnya sama aja kayak tadi ya. 2x tambah y dengan 8, cari titik potongnya sama dengan 0, berarti y-nya 8, berarti 0. Kemudian dia sama dengan 0, berarti 2x-nya sama dengan 8, x-nya sama dengan 4, berarti 4,0. Garis yang kedua, 2x tambah 3y sama dengan 12, sama dengan 0, berarti 3y-nya sama dengan 12, y-nya 4, berarti 0,4, y sama dengan 0, 2x sama dengan 12, sama dengan 6 ya, berarti 6,0. Oke, selanjutnya kita gambar anggap aja lurus. Oke, ini x, ini y. Yang garis pertama itu berapa? 0,8. Anggap aja ini 8. Terus ada 4,0. 4,0. Nah, ini 8 tadi ya. 4. Kemudian yang kedua, garis kedua 0,4. Tengah-tengahnya berarti. Sama 6,0. Kita tarik garis. Anggap aja lurus. Ini 4, ini 6. Oke. Fungsi kendala yang pertama itu 2x tambah y lebih besar sama dengan 8. Nah, cari daerah himpunan penyelesaiannya untuk 2x tambah y lebih besar dengan 8. Kira-kira di mana ya? Kalau x-nya 0, y-nya 0 kan nggak memenuhi ya. Berarti yang di bawah ini nggak memenuhi. Berarti yang memenuhi adalah yang di atasnya. Ini yang memenuhi. Dan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan. Kemudian yang pertidaksamaan yang kedua, apa tadi bentuknya? 2x tambah 3y lebih besar sama dengan 12. Mana daerah himpunan penyelesaiannya? Kalau kita masukkan titik 00 kan nggak memenuhi ya, berarti yang di bawah nggak memenuhi, berarti yang di atas. Adalah daerah himpunan penyelesaian. Nah, sekarang, oh ya, satu lagi sama variabel pembatasnya. Variabel pembatasnya itu kan x, y-nya itu kan bisa sama dengan 0. Berarti yang mana nih? Kalau x-nya bisa sama dengan 0, ya berarti yang di kuadran pertama ya. Nah, jadi solusinya itu adanya di daerah mana? Jadi daerah penyelesaiannya yang mana? Nih, daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaian keseluruhannya itu yang saya kasih warna biru nih ya. Pembatas yang warna biru. Karena yang ada di kuadran 1 dan memenuhi kedua ketidaksamaan yang tadi, fungsi kendalanya. Nah, jadi titik pojoknya ada mana aja nih titik pojoknya? Oke, pojoknya ada ini ya, di sini. Saya tulis ini titik A, pojok titik B, dan ini titik pojok titik C. Jadi ada 3 titik pojok. Nah, kita tinggal uji titik pojoknya. Titik pojoknya, titik pojok A, kayak warna merah aja. Titik pojok A itu berapa tadi? 6,0. Yang B, nah yang B kita cari dulu ya. Yang B cara mencari titik pojoknya itu adalah titik potong kedua persamaan garis yang tadi ini. 2x tambah y sama dengan 8, sama 2x tambah 3y sama dengan 2. Eliminasi saja, ini min 2y sama dengan min 4. Ini berarti 2, berarti 2x tambah 2 sama dengan 8. Di 6, x-nya sama dengan t. Jadi titik pojok yang B adalah 3,2. Titik yang C adalah tadi 0,8. Nah, selanjutnya kita substitusi titik pojoknya ke
fungsi tujuannya. Yes. Oke, fungsi tujuannya tadi apa? Untuk yang A, fungsi tujuannya tadi itu 100 X tambah 80 Y. Ya. Jadi 100 kali 6 tambah 80 kali 6. Sama dengan 6. 100. Yang titik pojok B, 3,2. Z-nya berarti 100 kali 3 tambah 80 kali 2. 300 tambah 160. 160. Yang C 0,8. Z-nya 100 kali X tambah 80 kali Y. 100 kali 0 tambah 80 kali. Ya, betul ya. Berarti 640. Nah, yang minimumnya yang mana nih? Yang minimumnya adalah yang B ya. Benar nggak? Minimumnya adalah yang B. 360. Betul. 600. Yang ini ya betul ya. Jadi agar biayanya minimum, maka berapa banyak makanan jenis A yang diproduksi? Makanan jenis A harus diproduksi sebanyak 3, dan makanan jenis B kalian tulis rapiin sendiri ya, sebanyak 2 gitu ya, 2 unit gitu. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Nah, latihan soalnya itu sama seperti minggu lalu. Minggu lalu kalian sampai menyelesaikan formulasi modelnya. Nah, sekarang dilanjutkan dengan menyelesaikan persoalan pemrograman linearnya dengan metode grafik ya. Sama seperti minggu lalu kalian kerjakan. Oke, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.